Ada sedikit informasi yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman sahabat sosial karena saat ini di akhir tahun 2024 mulai nanti di awal tahun 2025 tentunya bagi penerima program bantuan sosial dari pemerintah. Yang perlu diketahui ada beberapa bantuan sosial yang bakal disalurkan atau dicairkan lagi di tahun 2025 karena anggarannya telah disiapkan. Kemudian prosesnya pun nanti akan ada sedikit perbedaan. Melalui pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan informasi-informasi penyaluran program bantuan sosial dan beberapa program subsidi dari pemerintah di tahun depan. Namun di poin ini kita akan bahas terkait yang namanya bantuan tunai atau BLT. Pertama teman-teman harus ketahui program bantuan apa saja yang akan dilanjutkan lagi di tahun 2025. Nanti akan kita jelaskan sekilas saja. Kemudian poin utamanya adalah bagi teman-teman sahabat sosial, penerima bantuan akan ada perubahan nantinya. Baik itu yang sudah menerima bantuan sosial di tahun 2024 ini, apakah masih ada kemungkinan nanti akan dapat lagi di tahun 2025. Makanya ditonton video ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mendukung kami di video-video kami yang kita publish di channel ini. Tentunya jangan lupa informasi yang kita sampaikan tersebut dibagikan atau di-share ke media sosial yang lainnya. Tujuannya cuma satu, yaitu memberikan pencerahan. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan karena saat ini juga memasuki jelang akhir tahun 2024, tinggal 3 minggu lagi. Tentunya kita akan yang namanya mendatangi tahun 2025. Kami berharap tentunya teman-teman sahabat sosial semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki tentunya. Oke teman-teman, kita akan menyampaikan informasi berita penting bagi penerima bantuan sosial mulai tahun 2025. Informasi pertama kita akan sampaikan terlebih dahulu. Ada beberapa bantuan yang dilanjutkan atau dicairkan di tahun 2025. Tentunya yang pertama yaitu program PKH dan BPNT, dua bantuan ini dari Kemensos. Kemudian program bantuan atensi YAPI, yatim piatu, ini juga dilanjutkan lagi di tahun 2025. Kemudian ada yang namanya program bantuan PIP anak sekolah dari Kementerian Pendidikan. Program PIP anak sekolah ini diberikan bagi siswa SD, SMP, SMA ataupun SMK dengan total insentif kalau di tahun 2024 itu yang tertinggi SMA ataupun SMK mendapatkan 1,8 juta rupiah. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah beberapa bantuan sosial tersebut tentunya akan diajukan lagi siapa saja yang berhak mendapatkan di tahun depan, tahun 2025. Nah teman-teman, ada yang namanya program bantuan BLT dana desa. Nah, apakah ini dilanjutkan lagi atau tidak? Kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan tentunya anggarannya melalui dana desa. Selanjutnya bantuan beras 10 kg juga dilanjutkan sampai dengan bulan Februari. Total penerimanya berkurang menjadi 16 juta penerima manfaat. Belum lagi program-program yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti program subsidi, bantuan subsidi BBM, kemudian ada yang namanya PBI, BPJS Kesehatan juga merupakan subsidi dari pemerintah. Nah, teman-teman, kita akan menyampaikan informasi penting bagi penerima bantuan sosial di tahun 2025. Informasinya kita mengutip di salah satu website resmi milik pemerintah yaitu
melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena ini merupakan skop kementerian yang menyalurkan beberapa program bantuan sosial reguler maupun komplementer atau program bantuan tambahan. Tadi ada yang namanya PKH dan BPNT, bantuan atesi api, dan beberapa bantuan dalam keadaan darurat seperti korban bencana alam dan berbagai halnya. Nah, di tanggal 22 November yang lalu, melalui Kementerian Sosial, yaitu Menteri Sosialnya Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menghadiri rapat bersama dengan BP Taskin atau Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bersama juga dengan Badan Pusat Statistik BPS, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi hari Jumat yang lalu di Jakarta, Jalan Merdeka Selatan. Dalam pertemuan tersebut disepakati satu hal. Nah, teman-teman, informasinya langsung saja ya. Telah disepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS ini menghimpun beberapa informasi, salah satunya itu informasi data kemiskinan warga negara Indonesia. Nah, nanti akan dijadikan acuan baik itu dari data Kemensos, dari data Kementerian Pendidikan, kemudian dari data Dukcapil, dari data lembaga yang lainnya akan disinkronkan menjadi satu di bawah pusat data BPS, Badan Pusat Statistik. Makanya proses ini ditetapkan akan digunakan yang namanya data tunggal dari BPS. Memastikan melalui Mensos akan terus melakukan konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo. Dengan berbasis data akurat, diharapkan masalah kemiskinan bisa dihentaskan. Nah, teman-teman sahabat sosial, ini harus bisa dipahami ya. Terkait masalah kemiskinan ini akan terus dilakukan fokus oleh pemerintah melalui beberapa program-program seperti bantuan, kemudian program kewirausahaan, program usaha mandiri, kemudian program pelatihan yang lainnya. Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Beliau menjelaskan melalui Mensos, BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja sama bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya. Nah, teman-teman sahabat sosial, Mensos juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini semua data sudah diserahkan ke BPS untuk diintegrasikan. Melalui Bapak Budiman selaku Ketua atau Kepala BP Taskin, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan dalam 5 tahun ke depan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Kepala BP Taskin tersebut, yaitu Bapak Budiman Sujatmiko, memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Kemudian tentunya akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya ini akan ditetapkan melalui PLT Kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. Dari analisis data yang masih berjalan, ia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian. Nah, teman-teman, itu ya informasinya. Mudah-mudahan ini tentunya akan segera ditetapkan mulai awal tahun 2025 yang mana memakai data tunggal dari BPS, Badan Pusat Statistik. Terima kasih, jangan lupa informasinya ini dibagikan dan di-share seluas-luasnya ke media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.